كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات مجيب الدعوات رفيع السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم وبقول يهتد المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني الله وإياكم أجمعين. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama, tidak ada kata yang pantas bagi kita seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah, yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini, melainkan kata yang seharusnya kita ucapkan ala kulli hal, untuk setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita, wa fi kulli ni'mah, dan untuk setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kata itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Allah jalla jalal, segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, Zat yang maha segalanya, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, tak bisa terhitung dengan hitungan manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha kata Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung sampai kapanpun. Salawat dan salam, salatan wa salaman daimaini mutalazzimain, akan terus tercurahkan kepada Nabi kita khatamil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa ala wasallam alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak terasa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada hari ini tepat tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita kembali mengumandangkan takbir, tahmid, takbir. Ini sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanda rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita mengumandangkan takbir, membesarkan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, walillahil hamd, dan bagi Allah segala pujian. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari zikir, takbir, tahmid ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua itu benar kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita ucapkan kalimat-kalimat itu, kata-kata itu sebagai tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya pahala yang akan kita dapatkan sebesar apa ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qawlan, kata Nabi, idza ahabba qauman, dan sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba atau mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah pasti menguji mereka. Faman radhiya, barang siapa yang ridha atas ujian Allah tersebut, falahur ridha, maka baginya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waman sakhita, dan barang siapa yang kesal, benci, tidak menerima ya dengan ujian Allah, dengan ujian yang Allah berikan, walahus sakhatu, maka baginya kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabiina Ibrahim alaihi salam. Pertama Allah anugerahkan anak yang salih bernama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Ismail alaihi salam beranjak dewasa, qala, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah wahai anakku, perhatikanlah bagaimana pendapatmu jika ayah ini menyembelihmu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka anak yang salih ini, anugerah dari Allah ini, menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, ya, sembelih aku, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kamu akan mendapatiku daripada orang-orang yang berbuat sabar. Luar biasa. Ini adalah contoh dua hamba Allah yang sedang diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang rela kehilangan anaknya karena Allah, untuk Allah. Nabi Ismail, seorang anak yang saleh, rela kehilangan nyawanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua itu kembali ditanyakan kepada kita selaku hamba Allah, akankah kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah itu? Anak yang kita cintai, anak yang kita sayangi, kita akan sembelih untuk Allah. Kita rela kehilangan anak yang kita cintai karena Allah, untuk Allah. Pertanyaannya, mampu atau tidak jamaah rahimakumullah? Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita
lebih mencintai yang 8 daripada yang 3, maka tunggu, kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan yang sebenarnya. Kita tidak boleh lebih cinta kepada yang 8 dari yang 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan, kata Allah, in kana aba'ukum, yang pertama, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, yang kedua adalah anak-anakmu, wa ikhwanukum, yang ketiga adalah saudara-saudaramu, wa azwajukum, yang keempat adalah istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, yang kelima, dan keluarga besarmu. Yang keenam apa? Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang engkau kumpulkan, yang kau takut akan kehilangan harta itu. Yang keenam, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan, bisnis, usaha yang kalian takut akan kerugiannya. Yang kedelapan apa? Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah mewah yang kalian miliki itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, kata Allah jamaah, maka tunggulah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusan yang sebenarnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan menyukai, Allah tidak suka, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai apa yang kita miliki daripada yang 8 tadi. Ya, semua yang 8 itu adalah dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar supaya kita mencintai yang 8 itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai anak kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita kehilangan anak karena Allah daripada kehilangan Allah karena anak kita. Seorang pengusaha yang baik akan mengatakan, lebih baik saya kehilangan usaha saya karena Allah daripada saya kehilangan Allah karena usaha saya. Berapa hamba Allah, berapa orang daripada hamba Allah yang memaksakan diri meeting di hari Jumat, misalkan dia tinggalkan sholat Jumat karena meetingnya, karena dunianya, dia rela kehilangan Allah karena meetingnya, dia tepatkan meetingnya di hari Jumat, setiap minggu di hari Jumat, dan dia tinggalkan sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ucapkanlah, wahai pengusaha muslim dimanapun anda berada, lebih baik anda kehilangan usaha anda karena Allah daripada anda kehilangan Allah karena usaha anda. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan usaha yang diminta oleh Allah, ya, bukan harta, tapi anak kandungnya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim telah meletakkan anaknya Nabi Ismail di atas pelipisnya. Nabi Ibrahim siap dengan pisau tajamnya. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim ketika itu jadi atau diizinkan Allah menyembelih anaknya? Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami seru, kata Allah, hei Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nadzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, dan kami gantikan, kami tebus Nabi Ismail alaihissalam dengan sesembelihan yang agung, yaitu domba. Intinya adalah, kalau kita cintai Allah, kalau kita pilih Allah,
maka Allah akan menjaga semua kesayangan kita. Apabila kita pasrah diri kepada Allah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah tidak rela anak kita disembelih. Tetapi banyak daripada orang tua kaum muslimin yang rela kehilangan Allah karena anak-anaknya, kehilangan Allah karena pasangannya. Maka wahai pasangan, dimanapun Anda berada, katakan kepada pasangan Anda, aku mencintaimu karena Allah. Aku lebih baik kehilangan kamu karena Allah daripada aku kehilangan Allah karena kamu. Seorang suami yang baik, ya, pasangan yang baik akan mengizinkan pasangannya untuk melakukan kebaikan. Ya, suami yang baik akan mengizinkan istrinya melakukan kebaikan. Ketika ada seorang suami melarang istrinya melakukan kebaikan, melarang ngaji, melarang salat, katakan wahai para istri bahwa Allah akan siapkan pasangan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang salihah akan Allah bangkitkan lebih cantik daripada 70 bidadari surga, luar biasa. Allah akan siapkan. Maka pasangan yang baik akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengusaha yang baik, dia akan berusaha ya karena Allah, dia usaha demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berusaha semaksimal mungkin menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ikhlas, rela, ridha ketika Allah menguji kita, walaupun dengan sakit perut, pusing, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sedang cinta sama kita, Allah sedang sayang sama kita kalau kita dikasih sakit. Justru pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang hamba yang jarang sakit, sehat terus, usaha lancar, tapi ibadah kurang, ibadah kok tidak gitu ya. Tapi kok usahanya lancar terus, padahal sedekah nggak pernah, sholat juga ke masjid jarang, nggak pernah. Tapi kenapa usahanya kok lancar terus? Ingat jamaah rahimakumullah, ada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka segala pintu kebaikan, segala pintu kesuksesan. Allah biarkan mereka senang, Allah biarkan mereka sukses, Allah biarkan mereka bahagia di dunia ini. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka mendapatkan atau senang, bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kata Allah, maka kami akan hukum dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun, lalu mereka berputus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang dinamakan istidraj. Allah biarkan senang, Allah biarkan sehat terus, Allah biarkan dia nggak pernah sakit. Seperti contohnya Fir'aun la'natullahi alaih. Dalam suatu riwayat, Fir'aun ini tidak pernah sakit, kuat sekali ya orangnya gitu. Saking kuatnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Apakah Fir'aun ini bertahan di dunia ini? Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia dengan kesombongannya, Allah tenggelamkan dia dengan keangkuhannya, Allah uji dia dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, tapi dia tidak bersyukur, dia tidak mau meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan tiba-tiba. Ketika itu Allah tenggelamkan di laut merah. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ya kurban kita tahun ini menjadi kurban terbaik untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kurban Bapak Ibu semua
atas didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ketika Nabi memerintahkan satu kambing atas nama satu orang, sapi boleh dibagi 7 orang dan disebutkan namanya, ya. Kenapa? Karena ini bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, biar dikatakan bagus, dikatakan keren, bagus, mantap gitu ya. Saya disebutkan namanya, kemudian dia riya. Hati-hati, luruskan niat. Dalam kurban ini harus diluruskan niat. Karena intinya daripada pengorbanan kita ini adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh memiliki penyakit hati seperti sum'ah, pengen didengar. Bahkan ada di sebagian tempat salat Idul Adha dilaksanakan mundur karena harus disampaikan per orang kambing atas nama siapanya. Na'udzubillahi min dzalik. Salat yang lebih penting jamaah. Allah Subhanahu wa taala pernah menerangkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu lalu berkurbanlah. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan menerima daging kurban kita, darah kurban kita, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi Allah akan menerima ketakwaan kita semuanya. Mudah-mudahan kurban kita didasari atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelaksanaannya nanti sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hewan yang disembelih itu akan menjadi saksi kendaraan kita nanti insyaallah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima hewan kurban kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. ولي المتقين ناصر المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنتم موقنون بالإجابة دعاء الأخ لأخيه الغير مستجاب. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar walillahil hamd. Di khutbah khatib yang kedua, khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, umumnya wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari kita berdoa dan mendoakan agar supaya saudara-saudara kita yang telah selesai wukuf di padang Arafah, mudah-mudahan haji mereka menjadi haji yang mabrur. Amin. Sa'i mereka menjadi sa'i yang masykur. Amin. Menjadi tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Yang hadir pada kesempatan kali ini yang belum pernah ke sana, mari kita berdoa. Mudah-mudahan yang belum pernah ke sana segera Allah berangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah. Amin.
melihat kiblatnya langsung. Selama ini kita sholat mustaqbilal qiblah, kita belum pernah melihat Ka'bah secara langsung. Saya doakan, mudah-mudahan ketika Anda niat dalam sholat mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, di hadapan Anda Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan wabah penyakit, pandemi, corona apapun itu tidak datang lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah cukup kita menanti-nanti kebersamaan seperti ini. Mudah-mudahan wabah penyakit Allah jauhkan dari kita, sehingga kita terus melaksanakan ibadah dengan berjamaah. Li'annal jama'ata fiha barakah jamaah. Di dalam kebersamaan ini terdapat keberkahan. Insya Allah setelah ini kita akan menyembelih hewan kurban dengan berjamaah, dengan bersama-sama. Harus cepat, tidak boleh lambat. Kenapa? Karena kasus adzan berkumandang, muadzin mengumandangkan adzannya, sedangkan di luar sedang sibuk dengan kurbannya. Pas jamaah tidak ada orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang mengantri daging, membawa kresek, bukan mau kena sarung, peci, malah kresek yang dibawa cari daging. Adzan didengar tapi tidak mau masuk masjid. Jarang-jarang sholat zuhur seperti sholat Jumat. Mudah-mudahan di Masjid Quba yang kita cintai ini, penyembelihan kurban pelaksanaannya tidak mengganggu sholatnya. Ketika adzan berkumandang, stop, isoma break, selesaikan jamaah semua ke masjid. Jangan sampai dia yang adzan, dia yang iqamah, dia imam plus makmum. Jamaah yang lain sedang sibuk memotong daging. Ingat, Allah tidak akan menerima semua itu. Kecuali apa? Salat kita. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah salat kita. Insya Allah jamaah Masjid Quba mengedepankan salatnya daripada kurbannya. Apabila salatnya benar, kata Nabi, salahal amalu kulluh, seluruh amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya tidak benar, tidak akan Allah terima. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidd bil kuffari mulhiq. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashftah wa la daynan illa qadaytah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaytah wa la qurbanan illa aqbaltah wa la qurbanan illa aqbaltah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura ya Allah wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا
صلاتنا وصيامنا وقرباننا ودعاءنا وتلاوتنا ودعاءنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu